Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah izinkan kita berkumpul di dalam forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang masalah pendidik di saat wabah. Dalam tema kita pada hari ini ada kata kunci mengenai wabah. Yang pertama, sebagai pendidik saat wabah, kita harus paham betul apa itu wabah corona di hadapan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ibu-ibu sekalian, dalam ayat tadi Allah berfirman bahwasannya tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini yang tidak ada cobaan. Tidak ada kehidupan tanpa ada cobaan. Jadi cobaan itu merupakan sebuah keniscayaan. Cobaan itu bisa berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian, gagal panen. Nah, untuk apa cobaan itu? Wabasyiris sabirin, agar Allah memberikan sebuah kebahagiaan yang sejati, yaitu surganya Allah. Nah, pemahaman tentang wabah corona ini merupakan cobaan Allah itu harus terpatri di dalam diri para pendidik yang nantinya akan menjadi pijakan dalam mengajar. Mengapa demikian? Karena pendidik adalah sosok orang yang senantiasa berupaya mengoptimalkan potensi-potensi anak didik agar mampu menjadi insan kamil, insan yang sempurna, insan yang bertakwa di hadapan Allah. Bagaimana mungkin seorang pendidik yang tidak memahami bahwasannya corona ini adalah cobaan Allah mampu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasannya corona ini adalah cobaan Allah. Yang kedua adalah seorang pendidik harus mempunyai akidah yang kuat dalam menghadapi corona ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ibu-ibu sekalian, Allah berfirman dalam ayat di atas tadi, Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan ada suatu musibah pun yang menimpa kita kecuali seizin Allah. Nah, ketika corona ini datang pada kita, ketika corona ini menimpa kita saat ini, berarti itu atas izin Allah. Keyakinan kita bahwasannya cobaan ini datangnya dari Allah, itu akan membuat kita mempunyai kekuatan untuk memohon kepada Allah semata agar cobaan ini bisa hilang dari kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah.
keimanan kita tentang bahwasannya cobaan ini datangnya dari Allah, dan pasti Allah memiliki tujuan yang baik ketika Dia memberikan cobaan ini, dan keyakinan itulah yang membuat kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa keluar dari cobaan ini. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Nah, kekuatan akidah yang muncul saat cobaan itu datang, kekuatan akidah yang dimiliki oleh seorang guru itu sangatlah penting agar guru tersebut bisa membentuk akidah anak-anak didiknya. Bagaimana mungkin seorang guru bisa membentuk akidah keyakinan yang sangat kuat di dalam hati para pendidiknya, mengingatkan, menguatkan hati para pendidiknya bahwasannya tidak ada cobaan yang datang kepada kita kecuali atas izin Allah. Ini tidak mungkin lahir dari lisan-lisan para pendidik yang tidak kuat akidahnya. Sesuatu yang sangat mustahil. Seorang ibu yang meratap, yang tidak ikhlas terhadap cobaan yang ada ini, bisa menguatkan akidah anak-anaknya di rumah. Itu sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Oleh karena itu, karakteristik kriteria yang kedua yang harus dimiliki peserta didik yaitu kekuatan akidah. Tadi apa yang pertama? Yang pertama adalah pemahaman bahwasannya wabah corona ini adalah cobaan. Yang kedua adalah sejatinya seorang pendidik memiliki akidah yang kuat bahwasannya tidak ada musibah yang mampu datang kepada manusia kecuali atas izin Allah. Karakteristik yang ketiga yaitu para pendidik sejatinya mengetahui tujuan Allah berikan cobaan itu apa, agar nanti para pendidik bisa membantu para peserta didik, anak-anak melalui cobaan ini, namun berharap cobaan ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang bisa menghantarkan anak menjadi output yang dikehendaki oleh Allah. Nah, apa output yang dikehendaki oleh Allah pasca cobaan ini? Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa ahbarahum. Jadi tujuan dari adanya cobaan ini, Allah katakan di dalam ayat di atas tadi, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Tidak akan datang cobaan itu kepada kalian sampai Allah itu mengetahui mana di antara kita orang-orang yang berjuang, orang-orang yang betul-betul berjuang mengikuti syariat Allah, tetap beriman kepada Allah, tetap sabar menghadapi cobaan ini, mencari solusi yang terbaik sesuai dengan syariat. Dan Allah mencari siapa yang sabar di dalam cobaan ini. Wa nabluwa ahbarahum. Dan Allah sampai mengetahui bagaimana kondisi kita ketika kita mendapatkan cobaan. Wahai para pendidik semuanya, dalam proses pembelajaran di rumah, kita jangan hanya fokus masalah kognitif, masalah pembelajaran sekolah saja, kurikulum saja. Ada hal yang sangat penting yang harus kita hantarkan. Peserta didik anak kita harus kita hantarkan dalam proses cobaan ini. Cobaan ini adalah
minallah, adalah proses pembelajaran yang datangnya dari Allah. Jadi kita kemas pembelajaran-pembelajaran saat wabah ini yang mampu melahirkan pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang sabar dalam menghadapi cobaan. Sampai Allah itu melihat kita para pendidik dan seluruh siswa kita, anak kita, wali murid kita terpilih oleh Allah menjadi para mujahidin, para sabirin yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang akan menjadi pijakan desain pembelajaran kita. Karakter berikutnya yaitu mengetahui ganjaran Allah bagi orang yang bersabar ketika ditimpa oleh cobaan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, Inna izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu karena besarnya cobaan. Jadi ketika kita menginginkan besarnya pahala, maka Allah akan berikan kepada kita besarnya cobaan. Nah, untuk itu ketika cobaan besar datang kepada kita, berarti Allah sedang mempersiapkan pahala yang besar pula bagi kita jika kita tetap beriman, sabar, dan terikat dengan hukum syara. Karakter yang kelima yang harus dimiliki oleh pendidik yaitu memberikan pemahaman tentang syariat di sekitar wabah corona. Dan juga di samping itu, para pendidik juga harus menerapkan syariat ini. Di antaranya yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, idza sami'tum bitta'un bi ardin yang berikadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jadi tentang jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggal di tempat itu. Juga misalnya pemahaman tentang orang yang beriman, sabar, mengikuti syariat ketika berada saat wabah, ya, tidak terkena corona, selamat, dapat pahala syahid. Kena corona, sakit, tapi tidak meninggal, dapat pahala syahid. Orang terkena corona, sakit, dan meninggal, dapat pahala syahid. Nah, itu dijelaskan hadisnya juga kepada anak-anak, ya. Misalnya hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, asyuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal mabtunu wal ghariku wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah. Nah, terus lagi misalnya syariat untuk tidak sholat berjamaah di masjid, ya, la dororo wala diroro. Terus lagi misalnya banyak lagi syariat-syariat di sekitar corona. Nah, itu menjadi dasar materi dalam desain
kurikulum nanti. Yang berikutnya yaitu memahami psikologi cobaan dalam Islam. Nah, tadi kan di ayat yang sudah Bunu sebutkan, Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Ya. Nah, jadi sungguh manusia itu akan ditimpa cobaan. Jadi sungguh pasti jika ada kehidupan pasti akan ada cobaan. Nah, ketika cobaan itu datang, itu ada psikologis, ya, ada psikologis kejiwaan yang biasanya menghampiri manusia, yaitu apa? Rasa takut. Varian takut ini macam-macam. Takut awalnya, ya, bisa takut kehilangan seseorang, bisa takut kehilangan harta, bisa takut kehilangan kedudukan. Setelah ada rasa takut, rasa sedih. Ya, rasa sedih. Rasa sedih karena takut, ya, ada rasa sedih. Karena takut ada rasa galau. Karena takut ada rasa gelisah. Nah, itu psikologis yang biasanya muncul secara manusiawi di sekitar, ya, di sekitar orang-orang yang tertimpa cobaan. Tetapi di dalam Al-Qur'an mengarahkan bahwasannya psikologi ini, manusia itu harus menjadi manusia yang mampu untuk keluar dari itu semua sehingga menjadi ihsanul amala. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk tadi disebutkan apapun yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya cobaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk, keberkahan baginya apapun bentuknya, baik berupa kematian, kehidupan, ya. Nah, kematian, kehidupan, kebahagiaan, kesedihan, liyabluwakum, untuk menguji manusia. Cobaan ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai kita itu menentukan sebuah sikap yang paling ahsan, sikap yang paling baik. Kalau baik itu standar, kalau paling baik di atas itu. Nah, jadi psikologi yang akan dibentuk dengan adanya cobaan ini, baik psikologi para pendidik, psikologi orang tua, psikologi anak, bukan psikologi manusia biasa, tapi psikologi manusia luar biasa, yaitu apa? Mujahidin wassabirin, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang sabar. Ketika para pendidik, ya, para pendidik memiliki psikologis yang tangguh, psikologis yang kuat, yang sabar, terikat dengan hukum syara, ketika ditimpa cobaan, maka dia akan mampu membentuk siswa-siswanya, membentuk anak-anaknya di tengah wabah ini menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat. Tapi kalau ibunya ngeluh melulu, nangis melulu, marah-marah melulu, tidak menerima dengan cobaan yang datang, tentu para siswa dan anak-anaknya pun akan memiliki sifat yang
seperti itu. Karakter yang berikutnya yaitu para pendidik memahami sosiologis cobaan dalam Islam. Nah, bagaimana hubungan kemasyarakatan, hubungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain yang diajarkan oleh Islam yang dapat menjadi sebuah solusi ketika wabah ini datang. Ketika wabah corona ini datang, ini bukan masalah kesehatan saja, tapi masalah krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi berdampak kepada kemiskinan di mana-mana. Kemudian solusi Islam apa? Islam mengajarkan secara sosiologis, mengajarkan al-muslimu akhul muslim. Orang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Didorong, anak-anak didorong untuk membantu satu anak memperhatikan satu temannya yang lain. Satu ibu memperhatikan satu ibu yang lain. Memastikan apanya? Memastikan kesehatannya. Memastikan apanya? Memastikan makan apa enggak. Memastikan apanya? Memastikan akidahnya. Memastikan apanya? Memastikan syariatnya. Jadi ada kepedulian, pembelajaran tentang kepedulian kepada sesama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu penolak bala dan memperpanjang umur. Nah, ini sejatinya menjadi pemahaman yang refleks bagi seorang guru, bagi seorang ibu, agar dia bisa menimbulkan rasa kepedulian di dalam diri anaknya, siswanya di saat corona ini. Yang berikutnya adalah memahami betul bagaimana caranya seorang ibu mendidik. Bagaimana caranya seorang ibu menjadi pendidik pertama dan utama. Guru juga memahami, sejatinya memahami itu. Tidak bisa posisi guru di sekolah itu dipindahkan di rumah. Tanggung jawab guru di sekolah itu langsung dilimpahkan dengan orang tua di rumah. Tidak bisa. Kurikulum di sekolah itu diterapkan langsung di rumah, itu tidak bisa. Di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di sini diisyaratkan bahwasannya ketika misalnya kita ingin menerapkan menerapkan sekolah di rumah dengan melibatkan orang tua secara dadakan. Ini kan secara dadakan. Tidak ada sebelumnya persiapan, pelatihan orang tua untuk menjadi guru, pembekalan orang tua untuk menjadi guru, pembekalan metode, pembekalan materi, pembekalan evaluasi, pembekalan sarana dan prasarana. Nggak ada. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk itu maka desain sekolah, para guru harus memahami bagaimana caranya mendesain sekolah rumah. Bukan langsung memindahkan sekolah ke rumah, bukan. Dengan cara apa? Ajarkanlah keluargamu segala sesuatu yang bisa menjauhkan dia dari api neraka. Apa saja yang bisa menjauhkan keluarga dari api neraka, ajarkanlah. Ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, ayat itu ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasannya alimu auladakum, alimu anfusakum wa auladakum khairan. Ajarkanlah dirimu
dan anak-anakmu ya khairan, kebaikan. Jadi ajarkanlah semua kebaikan. Kebaikan apa saja diajarkan kepada anak. Kebiasaan-kebiasaan, kebaikan-kebaikan, rutinitas rumah tangga itu diajarkan kepada anak. Bisa menjadi sebuah simulasi pembelajaran, bisa menjadi sebuah tema-tema pembelajaran. Dan itu lebih soft, lebih ramah terhadap anak, lebih ramah terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Nah, sejatinya pihak sekolah itu mampu dengan cepat, dengan pijakan kriteria di atas itu bisa mendesain sekolah rumah. Nah, kalau pemerintah kan dia langsung schooling itu langsung tiba-tiba dipindahkan ke rumah. Ya, banyak sekali konflik-konflik kecil yang terjadi, banyak sekali anak-anak dan orang tua tidak bisa mengikuti, banyak sekali tekanan-tekanan kemudian terjadi. Nah, untuk itu maka wahai para guru, dengan kriteria-kriteria tadi itu bisa kemudian merumuskan, mendesain bagaimana pembelajaran rumah menurut Islam. Juga kan ada beberapa materi yang sudah Bu Nurul sampaikan, itu menjadi gambaran teknis bagaimana caranya mendesain sekolah rumah di tengah wabah berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Nah, itu saja bahan diskusi kita, bahan awal diskusi kita. Persilakan bagi yang ingin mendiskusikannya. Itu saja dari Bu Nurul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.